Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anissa Dia Bestari dengan NPM 0620015771 dari Kesmas kelas 3B Universitas Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dari paper yang telah saya buat yang berjudul Mode Transmission Epidemiologi Penyakit Menular. Sebelum kita membahas tentang mode transmission, mari kita membahas terlebih dahulu apa itu epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epi yang artinya pada atau tentang, demos yang artinya penduduk, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme agen memasuki dan meninggalkan reservoir. Unsur penyebab yang akan memasuki dan meninggalkan penjamu di mana ia berada dan berkembang biak biasanya masuk dan keluar dengan cara tersendiri yang cukup beraneka ragam, sesuai dengan jenis dan sifat masing-masing. Cara keluar dari sumber dan cara masuk ke penjamu melalui yang pertama bisa melalui mukosa atau kulit. Penyakit yang menular melalui kulit biasanya berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Biasanya penyakit kulit yang menular disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Contoh penyakit yang bisa tertular melalui kulit adalah herpes, sifilis, cacar air, dan lain-lain. Lalu yang kedua bisa melalui saluran pencernaan. Penyakit yang keluar dan masuk melalui saluran pencernaan biasanya melalui ludah, muntah, ataupun tinja. Contoh penyakit yang menular melalui saluran pencernaan adalah tifus, kolera, kecacingan, dan lain-lain. Yang ketiga bisa melalui saluran pernapasan. Penyakit menular yang ditularkan melalui saluran pernapasan biasanya berbentuk droplet seperti batuk dan bersin. Contoh penyakit menular melalui pernapasan adalah COVID-19, TBC, dan lain-lain. Yang keempat bisa melalui saluran urogenital. Saluran urogenital adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Contoh penyakit dengan penularan melalui saluran urogenital adalah hepatitis, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa melalui gigitan, suntikan, ataupun luka. Contoh penyakit yang ditularkan melalui gigitan, suntikan, ataupun luka adalah malaria, demam berdarah, AIDS, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme penularan penyakit menular atau biasa disebut mode of transmission dari penyakit menular. Mode of transmission dari penyakit menular ini dibagi menjadi dua, yaitu penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Penularan langsung adalah penularan penyakit terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir langsung ke penjamu potensial yang baru. Contoh penyakit yang ditularkan secara langsung adalah trakoma. Trakoma adalah salah satu infeksi pada mata yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Seseorang dapat tertular kondisi ini jika bersentuhan langsung dengan penderita atau menyentuh mata setelah memegang benda yang telah terpapar bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit trakoma dapat menulari anak-anak dengan mudah. Akan tetapi, penyakit ini biasanya berkembang dengan sangat lambat. Gejala-gejalanya dapat muncul ketika penderita sudah beranjak dewasa. Yang kedua adalah penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung adalah penularan penyakit yang terjadi melalui media tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang media penularan penyakit dari penularan secara tidak langsung. Yang pertama ada penyakit yang ditularkan melalui air, lalu penyakit yang ditularkan melalui udara, penyakit yang ditularkan melalui vektor, dan yang terakhir adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman. Kita akan membahas terlebih dahulu penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit yang ditularkan melalui air ini ada 4 macam. Yang pertama adalah waterborne disease. Penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Penyakit tersebut contohnya adalah tifoid. Penyebab tifoid adalah kuman Salmonella typhosa dan Salmonella paratyphi A, B, dan C, memasuki saluran pencernaan. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Yang kedua adalah waterwash disease. Waterwash disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih. Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan hygiene perorangan yang buruk, kebersihan alat-alat makan dan pakaian. Penyakit tersebut contohnya adalah kudis.
Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes cabiai. Tungau tersebut membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dengan menjadi benalu di kulit manusia dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Kudis dapat terjadi ketika kesehatan lingkungan buruk, menggunakan pakaian kotor, dan lain-lain. Sedangkan untuk penularannya sendiri dapat terjadi ketika kontak langsung atau berbagi pakaian dan tempat tidur dengan penderita. Yang ketiga adalah water-based disease. Water-based disease ini adalah penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, seperti menangkap ikan, mandi, dan mencuci. Contoh penyakitnya adalah skistosomiasis. Skistosomiasis merupakan penyakit parasit akut dan kronis yang disebabkan oleh skistosomiasis darah dari genus Schistosoma. Penularan skistosomiasis terjadi melalui air yang mengandung Serkaria cacing Schistosoma. Dan yang terakhir adalah water-related insect vectors. Water-related insect vectors ini adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Contoh penyakitnya adalah DBD. Media yang kedua adalah penyakit yang ditularkan melalui media udara atau airborne disease. Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar melalui kontak langsung. Contoh penyakitnya adalah TBC. Penularan TBC terjadi ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Media yang ketiga adalah penularan melalui vektor atau vector-borne disease. Vektor atau si pembawa kuman dapat berasal dari golongan arthropoda atau avertebrata yang dapat memindahkan penyakit dari reservoir ke penjamu yang potensial. Berdasarkan jenis vektor sebagai media penularan terdiri atas yang pertama adalah mosquito-borne disease. Contoh penyakitnya adalah malaria, DBD, yellow fever, dan virus Encephalitis. Yang kedua adalah loose-borne disease. Contoh penyakitnya adalah epidemic typhus fever. Yang ketiga adalah flea-borne disease. Contoh penyakitnya adalah pest dan typhus murine. Yang keempat ada mite-borne disease. Contoh penyakitnya adalah Susugamushi. Yang kelima adalah tick-borne disease. Contoh penyakitnya adalah spotted fever and epidemic relapsing fever. Media penularan yang terakhir adalah penularan melalui makanan dan minuman atau food and milk-borne disease. Contoh penyakit yang ditularkan melalui makanan adalah salmonellosis dan disentri, sedangkan penyakit yang ditularkan melalui minuman adalah enteric fever. Penularan penyakit tersebut dimulai ketika bakteri mengontaminasi makanan atau air pada keadaan yang buruk. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.